Oke. On cam ya guys, on cam. Doang. Makanya nggak asing sih kalau kita lihat semua nih. Oke. Yuk, SSS, SSS. Bang Jul, kabar Bang Jul? Wih bro, ntar gue ganti laptop dulu bentar ya. Gue motornya. Sebenarnya itu tugas tugas siapa sih? Kenapa bang? Tugasnya Dosennya ini Budian bang, manajemen SDM. yang muda ya? Enggak, kurang ini sih, enggak begitu mudah banget. Iya. Ya, sebenarnya untuk deskripsi tugas itu apa sih kalau gue boleh tahu sebelum mulai? Kayak urgensi dari tugasnya itu wawancara siapa dan untuk apa gitu. Mungkin bisa dijawab dulu. Dengeran kan ya suara gue ya? Iya, kedengaran bang. Oke, coba dijawab ya. Cuk. Eh, Pertama itu ada tema project bang. Kita kebagian di kelompok 10 itu mengenai perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya, identifikasi konsep sesuai tema kelompok dengan menggunakan minimal 15 literatur yang akan merucut kepada karakteristik setiap tema. Terus gunakan karakteristik setiap tema umum untuk membuat kisi-kisi wawancara, lakukan wawancara sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditentukan. Analisis hasil wawancara dengan membandingkan pada literatur digunakan sebelumnya gitu. Pertama itu pas pembagian tugas di kelas itu beliau menyampaikan eh, kalian bisa wawancarain cutting kalian atau siapapun itu mengenai dunia magang gitu bang. Keluar ya? Hmm. Sebenarnya kita bisa nanya lewat WA aja nggak sih? Asal ada buktinya, bukti akses zoomnya.
Dimainnya mana? Itu kayaknya tadi dipanggil deh bang. Soalnya langsung di end. Oh, iya, iya, iya. Kayaknya dipanggil tadi. Dapat Emang panggil. tugasnya itu suruh bikin video atau gimana sih? Rizky bisa jelaskan? Iya, kalau Biasanya cuma misalnya, nyuruh wawancara doang sih. iya kalau Nggak misalnya dia dijelasin wawancara ngomong. aja bentuknya apa. Entah itu video, entah itu apa nggak dijelasin. Yang Laporan penting doang gak suruh sih? wawancara aja. Mm-mm. Itu bentuk akhirnya laporan. Cuma di laporan itu juga harus ada wawancaranya. Oh Ya video maksudnya apa kalau foto? foto doang atau gimana? Gimana, perlu wawancaranya nggak? Foto juga nggak Ya, apa-apa sih. Kalau kalau pengalaman gua ya, gua kan juga pernah ada tugas kayak gini nih. Sebenarnya kalau untuk jawabannya bisa lu karang, yang penting kan dokumentasinya nih, gitu. Cuma kalau lu mau tahu gambaran dikit-dikit terkait sistemnya, mungkin bisa sih nanya-nanya. Kayak lu mau tahu kayak gimana. Apa bebas, kalau mau foto aja juga nggak apa-apa, biar bisa gua ini juga, efisiensi waktu juga. Gimana? Ayo, ayo. ya. Kalau dari gue sih kalau misalnya bisa foto aja, dia si Pak Budiannya itu nggak minta dokumentasi video ya foto aja. Bebas. Mm-mm. Cuma nggak apa-apa sih kalau lu mau nanya, paling ya nggak usah banyak-banyak lah, kayak core question aja kayak 1 sampai 5, ya 5 lah atau 4. Tapi emang nggak apa-apa anak magang, serius. Tugasnya gitu bro, suruh tanya anak magang yang di perusahaan yang Ya lagi udah nggak magang. apa-apa, gitu tanya aja. Gas boleh. Udah di record kan? Udah. Udah kok. Ya udah. Ulang aja. Kalau kan ada diskusinya nih. Ya nggak apa di saya. Nah, Ya, gas. Tanya yang pertama apa guys? Mau ada Oh pembukaan dulu iya, nggak? mungkin untuk pembukaan bisa perkenalan diri dulu kali bang ya. Untuk mengisi data diri dari narasumbernya. Ya, Pak. Gua, eh, nama saya tuh Raditya Mahendra. Saya angkatan 22. Tempat saya magang itu di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau EPCC. Itu dia salah satu anak perusahaan dari Pelindo Multi Terminal. Seperti itu. Gimana Zoom? Yuk, ada lagi? Ada lagi guys? Oke. Semua pertanyaan juga nggak apa-apa. Mau nanya Mungkin bang. ini ya bang ya. Boleh, boleh. Kan apa boleh duluan no. Enggak. Lu aja. Siapa nih? Udah nggak apa duluan gitu ya. Cepetan. Mau nanya bang. Soalnya kan pernah tuh kayak saya ya bang ngobrol pernah sama Bang Mahen nih di mana di Latif ya. Abang nyari kayak di kayak tentang magang-magang gitu kan, OJT gitu kan. Nah, Ya, angkatan 23. Nah, Abang bisa dapat ke IPCC gitu, gimana Bang caranya gitu? Lewat apa dan siapa gitu bisa nyampe ke IPCC? oke. Nah, jadi kalau mau dari runtunnya itu sebenarnya kan kalau OJT itu konteksnya beda ya sama magang ya. Kalau waktu OJT itu gua udah nge-preparein lah gitu. Jadi kayak misalkan let's say liburan semester genap kan itu yang panjang ya. Rentan waktunya tuh bisa 3 bulan kan liburnya. Nah itu
dari semester 5 pertengahan nih, gue udah nge-preparein. Misalkan gue udah tahu nih semester 6 kayak liburnya panjang. Gue dari semester 5 tuh udah door to door. Kalau gue nyebutnya door to door. Jadi ke perusahaan demi perusahaan. Balik lagi, karena di sini gue memang sebenarnya tidak ada privilege orang dalam. Jadi gue emang butuh lah effort yang lebih dibanding mereka-mereka yang memang punya privilege itu gitu. Jangan sampai kayak misalkan lu udah gak punya privilege, terus lu kalah start gitu. Karena let's say kayak temen gue nih ya, angkatan 22 banyak yang dapat magang tuh telat. Karena kenapa? Mereka memang yang nyari magang tuh ketika masa-masa liburan semester 6 baru dicari. Sedangkan gue tuh nyari magang udah dari semester 6 awal gitu. Yang ngebedain gue dari mereka tuh kayak gitu. Jadi ketika mereka masih sibuk dengan tugas-tugas di semester 6 nih, semester 6 awal, gue udah sibuk ke perusahaan-perusahaan gitu bro. Jadi ke perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3 gitu. Jadi kalau lu nanya, kalau tadi itu OJT gue door to door, kalau di magang jujur, kalau magang gue memang nggak ada. Cuma alhamdulillahnya mungkin hasil dari jeripaya gue kayak lu udah usaha nih ke perusahaan-perusahaan dan itu nggak dapet. Caranya lu harus muter otaknya tuh udah mati kayak gimana ya. Kalau lu belum dapet magang dari cara lu yang datang ke perusahaan-perusahaan, lu evaluasi nih di diri lu, ada nggak cara lain gimana bisa lu langsung berhubungan atau apa ya, dapatkan koneksi atau let's say berkomunikasi lah ke petingginya. Contoh, gue bisa contohin tuh karena gue memang pengalaman kan. Kalau gue door to door itu sebenarnya worth it, cuma door to door mostly banyakan tuh lu dapat yang ada cuma naruh CV lu di pos satpam. Itu udah paling mentok tuh. Nanti after dari pos satpam lu udah nggak berhubungan lagi nih dengan orang-orang tinggi yang ada di perusahaan tersebut, perusahaan A lah contoh. Nah lu harus muter otak. Di zaman digitalisasi ini kan lu bisa memanfaatkan segala sumber ya, entah itu koneksi dari cutting lu, entah itu koneksi dari mana. Kalau gua dapat dari LinkedIn, makanya gue bilangin ke teman-teman gua pada tingkat gua tuh, kayak lu bagus tuh LinkedIn lu gitu. Kalau bisa LinkedIn lu tuh jangan sampai yang bodong kayak PP nggak ada, historical LinkedIn tuh lu nggak ada gitu. Jadi kalau lu mau, ya lu boleh lah brand smart LinkedIn gue untuk nge-branding diri lu gitu. Gue bukan mengartikan LinkedIn gue paling bagus ya, karena gue pun melakukan hal tersebut gitu. Gue brand smart ke teman gue yang memang LinkedIn-nya tuh dewa banget gitu. Jadi gue udah mulai rebranding LinkedIn gue tuh dari semester 3 gitu. Karena gue tahu gue nggak punya privilege dan gue harus memanfaatkan media gitu. Itu dua hal yang harus lu sadarin gitu. Karena jujur gue dapat magang tuh dari ketika contoh lah, let's say lu Reno sama gue, kita sama-sama nggak punya privilege. Gue ngechat seseorang yang let's say dia petinggi di perusahaan A. Ketika lu Reno ngechat tapi LinkedIn lu bodong, kayak profil nggak ada, historical LinkedIn lu nggak ada, sama gua ngechat orang yang sama di perusahaan yang sama, pasti lu sebagai orang tersebut lebih milih balas chat gua kan dibanding chatnya Reno kayak gitu. Nah itu pendekatan seperti itu tuh memang harus dilakukan gitu. Karena kenapa? Ya nggak bisa bohong. Pun kalau kita pengen ngebawa seseorang nih untuk gue petinggi, ada orang ngechat gue di LinkedIn, gue nggak mungkin dong kayak asal bales chat orang kayak kalau orangnya tuh nggak trusted. Karena kan balik lagi, kalau gue udah bawa seseorang ke perusahaan, itu bukan cuma gue ngebawa lu doang, tapi juga mempertaruhkan nama baik gue di perusahaan gitu. Karena lu ketika gue bawa orang yang salah, itu bisa yang jelek nama gue di perusahaan kayak gitu. Jadi kayak lu mulai dari sekarang belum ada kata telat sih. Jadi lu cobalah lu rebranding lu LinkedIn lu, kayak gimana sih ngebuat LinkedIn yang bisa menarik seseorang gitu. Kalau gua waktu itu caranya gini, misalkan
Gue kasih tau caranya aja ya. Lu LinkedIn, lu searching perusahaan yang lu mau, company yang lu mau. Kalau lu di LinkedIn lu udah mencantumkan lu kuliah di UNJ, itu nanti ketika lu searching perusahaan Pertamina lah, let's say, Pertamina Shipping Internasional, ketika lu buka profil LinkedIn company tersebut, itu udah ada kayak tulisan tuh, eh, alumni yang bekerja, alumni UNJ yang bekerja di company tersebut. Nah nanti ketika lu udah dapet itu, lu chat orang tersebut, kayak gitu contoh. Jadi misalkan kayak gue nih, gue pengen di IPCC, gue ngechat, gue searching IPCC, gue nemu nih alumni UNJ misalkan. Nah itu gue chat dia dengan bahasa yang sopan, dengan chat yang sistematis gitu, ditambah dengan rebranding LinkedIn lo yang bagus gitu. Jadi poin itu penting. Jadi kayak gak cuma lu tata cara lu ngechat itu gimana, itu diperhatiin. Terus profil lu juga diperhatiin. Paling penting profil picture sih. Jadi kayak jangan sampai lu lah, kayak lu deh, lu di chat sama orang di DM IG sama orang yang profilnya tuh, tahu nggak yang profil yang abu-abu, kepalanya kayak donat doang. Nah gitu kok, paling males kan lu ngebalesnya. Nah itu sama aja kayak LinkedIn tuh kayak gitu. Cuma bedanya, gue bilang LinkedIn tuh duplikatnya Instagram lah. Cuma LinkedIn itu dia wabil khusus itu dikhususkan untuk jenjang profesional gitu. Kalau lu nanya gue udah ngechat siapa aja, pas tahu gue udah ngechat senior manager manajemen resiko Freeport, PT Freeport Indonesia. Nah itu gue udah ngechat. Terus juga direksi utama Teluk Lamong pada David Sirait, kalau lu tahu itu gue udah ngechat gitu. Jadi ya menurut gua kalau lu mau lebih efektif, lu nggak usah door to door. Lu bisa ngelakuin kayak, kan sekarang zaman digital nih. Jadi kayak gitu. Soalnya kalau lu door to door, kalau lu hoki, ketika lu ngajak ngobrol seseorang, pengen nanya tempat magang, ya lu bandingannya tuh 1 banding 100, lu ketemu orang yang petingginya gitu. Misalkan lu di lobby nih Pak, mohon izin sih bertanya, apakah di sini magang bla 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 bla. Ternyata itu orang tersebut direksi itu. Nah itu perbandingan itu tuh 1 banding 100 dibandingkan lu langsung searching di LinkedIn gitu. Karena kalau ketika lu searching di LinkedIn, lu seseorang itu lu staff, itu dia ada jabatannya tuh, entah itu senior manager atau kepala human research, itu bisa lu pilah sendiri gitu, dibandingkan lu harus peruntungan di door to door tadi gitu. Kayak gitu sih. Kalau gue jujur, gue dapat LinkedIn di dapat magang di PCC gue dari LinkedIn. Tanya gue bilang, kalau orang bilang lu di LinkedIn cuma pencitraan segala macam, ya terus kenapa gitu? So what kalau emang itu jalan yang emang bisa ngebawa gue ke titik sekarang gue ini, ya kita nggak boleh nolak zaman teknologi bro, kayak gitu. Semakin lu skeptis dengan perubahan zaman, lu semakin tergerus sama zaman tuh gitu. Thank you Bang. Boleh nanya lagi nggak Bang? Boleh. Eh, apa sih Bang masalah apa? Masalah yang sering terjadi yang saat lu magang gitu. Dan gimana cara perusahaan atau lu nyelesainnya gitu, solusinya. Ini bisa kayak berbagai hal. Jujur kalau masalah magang ya, kita nggak bisa dipungkiri, kita kan Gen Z, ketemu pekerja-pekerja yang boomers. Nah itu kadang perbedaan perspektif antara Gen Z dan boomers itu sering terjadi gitu. Cuma memang wabil khusus karena kita memang anak magang dan memang juga lebih sebaiknya kita kayak bisa mengikuti cara dia berkomunikasi gitu. Karena jujur aja jokes, mungkin Bang Zul pernah ngalamin jokes bapak-bapak tuh mungkin mengarahnya ke arah sana lah, karena konotasinya tuh karena dewasa tuh. Nah itu kadang kalau memang orang yang nggak masuk ke arah jokes sana tuh, itu bisa menjadi hambatan. Terus juga kayak yang jadi hambatan lagi tuh kayak misalkan misalkan job desk lu nih nggak apa ya, nggak sih, belum lu kuasai lah gitu. Nah itu lu harus bisa beradaptasi tuh, gimana caranya tuh lu bisa menyelesaikan itu, problem solve lu kayak gimana. Entah itu lu harus berkomunikasi dengan atasan lu lah, entah itu lu
harus nanya ke teman sesama magang lo yang udah lebih lama magang di perusahaan tersebut lah. Intinya lo harus bisa gimana caranya berkomunikasi gitu, bagus ke mereka gitu. Makanya attitude tuh lebih 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 penting lah dari segalanya gitu. Bahkan ketika lu punya komunikasi yang bagus tapi lu nggak berattitude, lu sama aja nggak bisa apa namanya, nggak bisa sustain lah bagus. Itu sih. Oke bang, terima kasih bang. Ada lagi nggak, Dris, nanya? Bang, saya mau nanya. Tadi kan sempat dibahas kayak disinggung job desk dikit gitu. Eh, jadi pengen tahu job desk abang tuh apa, terus jadi di job desk itu harus ngapain aja? Kalau job desk sih gini, job desk dikit, dibilang dikit sih enggak. Itu tergantung dari perspektif kitanya. Contoh, kalau lu magang, mungkin Bang Sul juga pengalaman. Lebih baik lu sebagai anak magang tuh jangan cuma terima perintah, justru lu yang nawarin kayak, Pak ada yang bisa saya bantu nggak? Bu ada yang bisa saya bantu nggak gitu. Padahal kalau mereka sebenarnya kultur daripada company A dan company B itu kan beda-beda ya. Cuma kalau biasanya kalau BUMN, itu mereka yang kalau kita nyangga yang start duluan, mereka nggak bakal ngasih gitu. Tapi beda halnya ketika lu yang aktif, kayak misalkan gua tuh di divisi Rendal, rencana dan pengendalian. Kalau lu pernah ke NPCT, benchmarknya NPCT dah. Jadi kalau di NPCT di operasional kan dia ada kayak monitor gede itu, ada buat planner, ya planner gitu-gitu kan. Nah gue di divisi itu, jadi kalau tadinya kalau awal gue magang, gue kayak, oh gue nggak dikasih job desk ya, gini-gini lah. Terus akhirnya gue evaluasi nih, oh mungkin emang guanya yang harus aktif. Makanya setelah dari gue evaluasi itu, baru tuh gue beraniin jalan ke ya planner. Nah kan ya planner kan yang tuh job desk tuh dia yang apa, mengatur lah, ngatur apa namanya, kayak penempatan atau posisi kargo itu sendiri kan. Nah itu gue minta Pak ada yang bisa saya bantu nggak, atau let's say gue usah minta langsung job desk nih Pak, flow year planner tuh kayak gimana sih. Nah nanti berhubungnya waktu, berhubung dengan berjalannya waktu lu pasti kayak dipercaya, oh ini dia udah ngerti, baru dia kasih job desk tuh. Itu sih. Oke, makasih bang penjelasannya. Yo, Oh ya bro, gue mau nanya nih bro. Lo di KTM boleh berapa boleh. lama nih bro? Nah gue sebenarnya pengajuan awal tuh kan gue Juli Juli sampai September lah, tiga bulan tuh. Mm-mm. Nah, tapi ya balik lagi, ketika lu selama magang lu bagus, lu bakalan minta di extend itu bisa kan. Nah, jadi gua extend sampai Desember. Gua 6 bulan loh. Oh jadi 6 bulan. Itu tuh 6 bulan kalau gua. kontrak awalnya memang di sama SDM-nya di rolling atau gimana bro? Oh enggak, kalau di KT ya gua nggak tahu ya di perusahaan lain. Cuma kalau di KT tuh Mm-mm. misalkan lu udah gua di Rendal, Mm-mm. gua di Rendal terus gitu. Oh lu sampai Nggak sekarang bakal berarti pindah sampai dari awal sekarang. magang Makanya sampai sekarang. Oke. betul. Ya, Mm-mm. soalnya emang bisa dibilang tuh setiap divisi A sampai divisi Z itu udah ada anak magangnya bang. Jadi kayak lu nggak bisa Oh. yang rolling, kayak mungkin ada lah beberapa kultur kayak company magang tuh di rolling kan. Nah, cuma kalau di IKT Mm-mm. itu enggak tuh. Memang dari awal kontraknya nggak dikasih rolling ya. Iya nggak Mm. dikasih rolling. Soalnya kan ada beberapa perusahaan yang memang yang dari awal kontraknya beda loh mas. Jadi emang dari awal Ya, si mahasiswanya udah minta rolling ya. Mungkin dia ada di approve, ada ya, yang enggak gitu. Jadi iya, emang tergantung balik lagi emang tergantung si HRD-nya juga iya, gitu loh. Heeh. iya, konten company-nya kayak gimana sih? Soalnya Mm-mm. jujur aja kayak misalkan, soalnya kalau di IKT ya, lu kayak benar-benar kayak pekerja aja sih bang, kayak misalkan lu Mm-mm. eh, udah dibilang udah menguasai lah pekerjaan lu di SDM, ya Mm-mm. udah pekerjaannya tuh lebih pilih dia tetap selamanya di SDM daripada harus di rolling ngajarin orang baru gitu. Ya benar benar biar biar efisien juga ya gitu kan. Efisien Kan, juga benar. kan jadi PR juga nanti si apa nama pembimbing Iya, lapangannya. si usernya. Mm-mm. Jadi ini kan kalau tugas kita tuh
apa lebih ke wawancara tentang perusahaannya nih bro ya. Kira-kira kalau Oke. misalnya ini kan ada banyak juga nih. Oke. Kata lu Ya, lebih mungkin baik. satu atau dua lah. Mungkin dari lain coba diwakilin aja nih. So, Boleh boleh tanya aja. Kalau ya yang lagi gue lain bisa boleh jawab, boleh. gue jawab. Mm-mm. Oh ya bro, lu sidang kapan bro? Sidang PKL. Aku belum tahu juga nih. Hmm. Kan. Pembimbingnya siapa? Lu lagi, gue bukan Oh, bukan. sana gue. Nah, izin Editor. tanya sedikit Bang. Ini mengenai Ya, Bang Rizky. tentang eh, prosedur keselamatan. Nah, kalau di IKT itu sendiri untuk orang office kan abang tadi kalau saya tangkap orang office ya. Nah, ini untuk orang office-nya itu ada prosedur keselamatan khusus nggak sih bang kalau dibanding sama orang lapangan? Yang kalau orang lapangan itu kan pasti ada ya prosedur keselamatannya. Nah, kalau orang office itu ada prosedur keselamatannya sendiri nggak sih kalau di IKT? Sebenarnya kalau dibilang orang office banget, gue juga nggak office office banget sih, karena kan kalau memang kita konotasinya itu office, itu kayak mungkin orang-orang komersial, sekretaris perusahaan, SDM gitu kan. Nah, gue memang rendal itu di bawah operasional, jadi sebenarnya gue sebenarnya orang lapangan juga kan. Cuma kalau lu nanya ada atau enggak pembedanya antara orang office sama orang lapangan itu ada bro. Jadi kayak misalkan ketika orang operasional nih, dia dia tuh kan beda ya bukan lini sih areanya lah. Misalkan mungkin Reno udah tahu lah, udah pernah kan. Jadi kalau office tuh yang di kantornya tuh di depan. Jadi kalau mau ke operasional itu dia harus ke belakang kan. Nah itu kalau orang office biasanya untuk pengen ke belakang tuh dia harus izin dulu, harus dari mentornya. Kalau dia anak magang ya, kayak gitu. Terus harus ada urgensinya. Sedangkan kalau gua untuk ke belakang ke operasional tuh nggak usah aku izin karena memang habitat bukan habitat sih, kayak emang tempat gua tuh di sana. Terus juga kayak lu kayak mungkin let's say sama lah kayak prosedur-prosedural kayak APD kayak gitu-gitu Hmm. gitu sih. Jadi apa? Jawab, makasih bang. Oke bro nih, gue mau mungkin untuk mewakili juga nih mungkin tentang SDM ya. Kira-kira karyawan di situ tuh di rotasi nggak bro? Misalnya di bagian ini jadi Enggak, pindah gitu ya? Enggak ya? oh enggak, Enggak. enggak. Jadi karena sesuai karena memang kok iya sesuai backgroundnya karena gitu ya. karena iya, karena memang untuk bekerja di IKT sendiri atau di kan lah mayoritas perusahaan lah itu kan memang mereka diterima di tempat kerja itu berdasarkan kompetensi yang mereka miliki kan. Gak mungkin nih kalau Betul. kompetensi lu SDM ditempatin ke ngerti 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 kalau bongkar muat kagak, ntar malah disuruh absen ntar SDM gitu. Ya mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu memang yang membiayai karyawannya gitu lah biar disekolahin lagi supaya biasa dirotasi gitu. Kalau di IKT nggak ada ya gitu ya? Nggak ada, nggak ada. Jauh ini sih nggak ada ya. Oh, nggak. Karena memang untuk masuk ke IKT sendiri, ketika lu pengen milih divisi sesuatu, memang itu dia harus udah masai di bidang yang dia lamarkan lah seperti itu. Soalnya kan ada kultur-kultur perusahaan yang mungkin nggak apa namanya mensekolahkan lagi karyawannya gitu loh supaya bisa menempati posisi kosong di divisi tertentu gitu. Ibaratnya kayak Ada gitu. cuma di IKT nggak ada. Oh di KT nggak ada ya? Oke. Izin bang, boleh nanya lagi nggak bang? Boleh, boleh, boleh. Nah, terkaitnya nih bang, selama lu kerja tuh ada itu nggak sih bang? Evaluasi proses kerja lu. Jadi kalau ada tuh apakah setiap hari, setiap akhir mau end shift atau setiap bulan, setiap minggu apa gimana bang? Oke, kalau di IKT sendiri untuk evaluasinya itu bukan ke evaluasi sih. Eh,
lebih ke laporan sih. Jadi misalkan gue kayak per bulan nih, per 2 bulan atau per 3 bulan, per sebulan atau 2 bulan, itu kayak gue harus ngebuat report ke perusahaan, kayak gue buat PPT, nanti gue presentasiin selama gue magang 2 bulan ini gue ngapain aja. Itu soalnya perusahaan juga harus tahu kayak dia nge-spend money nih untuk anak internship segini, menggelontorkan uang segini. Tapi kalau dia nggak tahu itu apa dia, maksud gua kalau perusahaan nggak tahu anak magang tuh job desk-nya apa tuh kayaknya nggak masuk akal sih. Jadinya makanya diharuskan kayak gue buat report pekerjaan gua itu, kayak ya setidaknya kita bisa bertanggung jawab lah atas apa yang telah diberikan gitu. Kalau mungkin kalau evaluasi ya, kalau evaluasi itu lebih ke arah individual sih. Misalkan eh lu nih, lu magang di KT, di branch, tapi lu di KT tuh lu sering bercanda, sering teriak-teriak, sering ngobrol, mengganggu atasan lu. Nah itu biasanya itu di situ lu kena evaluasi secara langsung. Tapi eh, maksud gue bukan secara langsung lu langsung diblak-blakin ya, bukan. Tapi pekerjanya biasanya ngadu ke SDM. Jadi dari SDM-nya yang menindaklanjuti laporan tersebut ke lu gitu. Nah itu biasanya evaluasi sih lebih ke arah situ ya. Tapi jarang sih kalau evaluasi, mungkin kayak laporan itu wajib sebelum aku. Oke, thank you Bang. Oh ya bro, mau nanya lagi nih bro. Ini lo di IKT nih paid atau gimana? Apa? Lu paid atau unpaid nih di IKT? Kayak gue alhamdulillah. Dari IKT-nya langsung ya nggak sih? Ya dari katanya langsung. Alhamdulillah. Oh, berarti bagus tuh perusahaannya ya. Soalnya nggak semua BUMN itu loh paid loh. Iya, iya. Ya makanya itu tadi mungkin kalau Tanggung memang jawabnya dia itu. yang gak digaji, dia laporannya juga nggak bakal ditanggungjawabkan. Terus kayak beban kerjanya mungkin juga beda ya, karena kan ada yang let's say lah orang yang magang di Pelindo, cuma bukan Pelindo IKT itu ya, cuma nongkrong duduk doang, ngeliat doang gitu kan, dengar celinguk, Iya. main ML gitu kan, itu ada juga. Cuma kalau di Ya. KT, ya lu kalau lu aktif ini kasih kerjaan, operasi operasi. Bahkan ketika lu udah, mungkin kalau awal-awal gue yang minta ya, misalkan Pak, ada yang tadi gue bilang Pak ada bisa yang saya bantu nggak? Mungkin awal-awal kayak gitu. Cuma kalau ketika lu udah ter apa ya, mereka udah terbenam di nge, 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 nge-track lah, nge-track dari kargo itu sendiri, kayak gitu sih. Jadi itu Oke. bisa lebih efektif sama efisien. Mungkin lu Oke. juga pernah di Pelindo ya Bang ya? Gue di ini di PTP kan? iya sister company lo ya. Itu dia Pitos Pitos M ya? Apa Pitos apa dia Bang? Pitos M dia pakai multipurpose. Kalau lu kan C ya, Iya betul. car ya Iya kan ya. Purpose ya. Kalau Ya di mungkin PTP mungkin itu ya, multipurpose. Jadi ya kargo-kargo yang non peti kemas lah. Kan kita biasanya si apa itu Bang? PTP apa tuh? Kargonya biasanya apa tuh Bang? P itu sih curah kering, curah cair, curah enggak, iya curah kering kayak Biasa. gypsum, semen gitu kan. Kalau curah Oh. cairnya tuh kayak kebanyakan sih ini produk-produk minyak sih bro kalau di PTP tuh handle-nya. Kayak CPO gitu, turunan-turunan minyak sih yang di handle. Oke. Tapi itu pernah ada case nggak kayak misalkan kapal udah sandar tapi kargo belum masuk ke storage lu nih. Itu pernah ada kejadian kayak gitu? Apa namanya kapal udah sandar tapi belum dibongkar gitu. Ya, belum. Ada Soalnya kan kalau di maunya ekspor impor kan apa impor doang? ekspor impor, Nah, kalau cuman kan kalau let's say kalau pengen ekspor impor mm, dari PTP itu harus make sure kan kalau kalau di gua kar kan mobil ya. Jadi mm, gua harus menyiapkan kesiapan kargo nih sebelum kapal sandar tuh setidaknya udah 80% mobil udah ada di storage gitu. udah Kalau ada di di. lu pernah ada kejadian nggak? Jadi si kapal udah datang tapi yang muat kargo Kargonya belum datang.
belum datang gitu. Nah, kalau sejauh yang gue pantau sih nggak ada sih bro ya, lancar-lancar aja. Jadi nggak ada yang bikin si kapal yang nunggu tuh nggak ada sih sejauh ini dari menurut sepengamatan gue ya. Jadi tiap kapal dia mau sandar emang si Dia udah ready ya, itunya kargonya udah ready ya. udah ready Karena yang mau itu muatnya. itu ada open stacking gitu nggak sih kalau di multipurpose, kayak lo open stacking nggak? Ya, open stacking kan kayak yang dia ini ya ngantri duluan ya. Dia udah apa Iya, namanya kargo open itu stacking. udah masuk ke terminal kan. Kalau di Itu udah multipurpose ada sih setahu gue, masa-masa. masih kayak gitu juga ya. Gue soalnya kemarin nggak di bagian rendalnya gitu, tapi ya harusnya sih iya sih soalnya kan Harus si ada ya. di PTP itu kan yang ngerjain PBM-nya banyak ya bro ya. Jadi bukan si PTP doang. Banyak. Jadi si Dikasih juga PTP itu banyak. lebih lebih ke ya udahlah nyewa wilayah aja gitu kalau yang di Jakarta ya. Iya, Iya, kalau di IKT juga gitu ya bro ya. PBM banyak. Cuma ada beberapa kargo yang ditangani oleh PBNKT. Jadi, Kalau PBM IKT itu biasanya nanganinnya kargo spesifik atau gimana bro? bukan kargo spesifik sih, kayak udah ada brand khusus yang Oh, udah kerja sama gitu. Kayak jadi misalkan kayak merek Toyota, itu deh. kayak merek Hmm, tertentu sama IKT gitu ya. ya, Oke. kayak gitu. Jadi sistemnya kayak pakai PBM gitu juga ya sama sih. Jadi nggak cuma PBM, nggak cuma Blindo doang. Iya, IKT tuh marwahnya tuh dia sebagai PBM juga nggak sih maksudnya jatuhnya? Marwahnya PBM, Nah, dia iya. PBM. Dia jadi sewa lahan juga berarti ya si IKT itu ya. Ya, sewa lahan. Jadi ketika lu, misalkan lu pemilik mobil, lu pengen impor barang, nah lu bisa milih nih, lu mau pakai PBM atau bukan, kayak gitu. Ya, berarti kalau lu bukan PBM IKT, ya lu cuma bayar ke IKT tuh cuma bayar biaya sewa lapangan. Iya, itu tuh ya. Jadi itu yang di lapangan banyak itu PBM lain itu ya. Campur ya Tapi berarti maksudnya ya. IKT sih, kayak ya campur sih. Nyampur kan. Kayak pasti diprioritasin ya PBM-nya mobil-mobil IKT dulu, baru PBM. Lagi tak, Jadi, guys? nih, Satu lagi ya, 16 ya. Oke, yang jelas itu area storage sih, yang jelas. Dan mereka biasanya sih, kalau kan ada ya, kalau di storage tuh jalur pedestrian ya, kalau teman-teman belajar, kayak jalur khusus orang pejalan kaki. Nah itu memang harus ditaati lah peraturan tersebut gitu. Kalau lu, berapa lagi kan yang dari oleh manusia, jadi itu lebih riskan sih ketimbang peti kemas. Kan kalau peti kemas tuh kayak ya paling geraknya cuma kayak vertikal gitu kan. Nah kalau mobil kan dia bisa kemana-mana ya mobil itu ya. Oh ya, bro, gue kan pernah lewat-lewat juga tuh IKT ya. Dia tuh platnya pada nggak ada ya tuh ya kalau di sana tuh. Plat mobilnya tuh kos. Oh iya, karena kan memang mobil baru. Oh, yang mobil baru aja kalau mobil lama gitu. Baru aja. Kalau mobil lama paling domestik sih. Kayak misalkan lu itu masuknya ke wilayah domestik, pengiriman domestik, by internasional. Jadi Maksudnya bisa kalau nggak? mau bukan masuk sepenuhnya, kalau kalau internasional tuh pasti baru. Misalnya gue nih nggak pakai jasa forwarding atau gimana, bisa nggak kalau misalnya gue datang ke IKT mau ngirim nih Oh, nggak ke bisa. Kalimantan? Nggak Nggak bisa. bisa, nggak bisa. Nggak Jadi bisa. harus Nah, itu harus kontak agennya dulu. mengikuti supply chain-nya lah. Kayak misalkan lu harus tahu logistik lu siapa, forwarder lu siapa, baru nanti ke IKT. Oh, di IKT itu ada list-listnya nggak yang kerja sama di siapa tuh? Agen-agen yang ada di IKT itu ada nggak?
Gua kurang tahu sih ya. Cuma sih harusnya sih ada ya. Harusnya. Mm-mm. Harusnya sih di sistem Pitosci itu ada tuh. Ini PBM siapa, PBM satu kelihatan tuh datanya. Mungkin ya. Mm-mm. Kayak Mm-mm. gitu. Oke Nah, lah. mungkin ada lagi Ini nih udah yang lain. Mumpung Mas Fikrinya masih kosong ya bro ya. ya sampai 7.40 lah ya. Gue balik ke Bekasi soalnya nih. Aduh ya. Lu sekarang di mana bro sekarang bro? Apa? Di Lagi di Bekasi mana gue. sekarang? Di KT gue. Belum Oh, balik di gue. KT. Oh, ya 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 ya. Biasanya lo kalau orang-orang IKT di mana tuh makan bro? Di kantin. Ini gue lagi di Kantinnya? kantin nih. Kalau kantin ini, sholat juga tuh yang seberang itu ya. Kalau sholat Jumat. Iya, iya, cuma situ doang. Hmm. Terus itu kemarin angkatan 23 tuh sholat Jumat di mana tuh gue penasaran dah. Gue kira tuh pada sholat Jumat di dekat kelas pada kagak sholat nih kata gue nih. Tanyain tuh bro. Ya bang, bener bang, gak sholat bang. Iya. Gue kata gue, mau bablas nih bisnya coy. Iya. Berkafir ya. Kacau. Izin bang, paling Ya, apalagi yang nomor 10 boleh nggak bang? Yang itu menurut pengalaman sehari-hari apa aja sih masalah yang sering muncul di tempat kerja dan biasanya masalah apa yang cepat ditangani lebih dulu? Hmm, yang hari-hari ya paling kayak miskomunikasi gitu. Miskomunikasi. Jadi misalkan yang namanya mobil kan, kalau mobil tuh bergerak dari A, dari storage dari tempat A ke B kan itu pergerakannya. Nah itu kadang eh, butuh komunikasi yang lebih ekstra sih. Jadi itu yang jadi konsep utama gitu. Jadi komunikasinya tuh memang harus real time lah, nggak bisa yang ngandelin mitos doang. Itu sih. Hmm. Ini gimana guys? Sudah cukup nih bro atau gimana nih? Atau masih ada krusial, Satu lagi. pertanyaan krusial banget buat tugas ini gitu loh. Mungkin yang di artikel tuh bisa. Oh disuruh buat artikel ininya. Iya, Iya, maksudnya kita bikin pertanyaan itu ya berdasarkan artikel juga, nanti jawabannya tuh harus argumennya juga jelas gitu. Nanti. Oke. Oke. Bang, Boleh ayo mau yang, nanya yang boleh krusial, nggak? yang krusial. Boleh, boleh. Boleh. Tapi di luar Nanya, artikel gimana bang? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanya aja. Kalau untuk pertama kali nih, abang datang ke lapangan apa sih, lapangan magang gitu, harus kayak ketakutan terbesar abang itu apa sih bang? Yang kayak misalnya harus ditekan nggak? Kayak misalnya anak magang itu harus diliatin atau diperhatiin gitu nggak bang? Maksudnya gimana? Coba ulang, coba. Kayak misalnya kan kita pas baru datang di dunia magang nih bang. Nah pasti kan kita belum mengerti apa-apa tuh. Nah itu ada Iya. penekanan atau apa dituntun secara perlahan atau gimana ya bang? Oke. Oke, bisa gue jawab. Iya. Gini, beruntungnya kan kita memang prodi kita spesifik pelabuhan ya. Setidaknya kulit yang dosen ajari ke kita kan tentang pelabuhan ya. Nah, kayak misalkan lu pasti nggak mungkin dong nggak tahu flow cargo dooring, scape dooring gitu kan. Kayak gitu pasti tahu kan. Soalnya misalkan lu dapat job desk yang nggak lu tahu, itu bisa lu tanyain. Tapi ketakutan untuk nggak bisa mengerjakan job desk tersebut, itu balik lagi ke diri lu berani nggak buat nanya gimana caranya gitu. Jangan mungkin bisa lah lu tanya Bang Zul nih, jangan kayak lu merasa paling bisa dan jangan juga lu merasa takut gak bisa. Itu dua hal yang berbeda tuh. Semakin lu merasa paling bisa, lu nanti gak disukain. Tapi semakin lu merasa paling gak bisa, itu nanti yang ada lu takut untuk bertanya gitu. Itu dua hal yang berbeda. Cuma Intinya untuk sih, gue
Iya, tuh boleh dah tambahin tuh Bang Jul. Nah, intinya sih kalian sih kalau misalnya di magang itu banyak-banyak nanya. Jadi posisi kan kalian yang minta gitu, minta informasi atau yang gelas kosong lah. Jadi ibaratnya kalian tampak bodoh aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah Iya, tahu nih iya. sebenarnya jawabannya apa, ya udah nggak apa-apa tanya lagi gitu supaya flow obrolan kalian sama pembimbing kalian tuh ngalir gitu. Iya, Jadi benar iya. kata Mas Mas Fikri ini kan jangan kita so tahu gitu. Mm-mm. Tapi Karena juga misalkan ya sorry sorry sikap sorry. kita Jadi tuh. juga ini bro, jadi pembimbing kita kadang ada yang milih kasih juga, gak gue nggak mungkirin gitu. Jadi kalau misalnya si eh, kalau ngelihat si pembimbing ini dia ngelihat background anaknya diem aja dia nggak bakal bantu gitu, dia nggak mau mau Gak bakal nge-bridgingnya iya. juga gimana gitu. Kalau Iya, kalian iya. dari awal vibes-nya udah asik gitu ngajak ngobrol, Iya, itu baru enak asik gitu si enak, pembimbingnya. enak, benar, benar. Jadi intinya sih nggak usah takut sih, biasa aja gitu. Iya, Mm-mm. gue usah takut dan gak usah paling tahu. Ya lu netral lah tengah-tengah lah. Iya, Tapi ikutin aja. misalkan lu kayak, tapi misalkan lu ditanya nih sama pekerja, lu belajar apa nih di univ, baru lu boleh show off tuh, kayak lu udah belajar apa. Tapi ketika lu gak ditanya, lu jangan show off. Kayak kalau lu ditanya, kalau lu ditanya dan lu nggak bisa jawab, lu tampak bodoh. Tapi ketika lu ngejawab tanpa ditanya, itu lu merasa so tahu sama orang tersebut. Mm-mm. Ya, ya bener kata Bang Zul, kayak lu memposisikan diri lu gelas kosong aja udah. Gelas kosong yang nggak retak ya, gelas kosong yang lu bisa nerima masukan tuh air itu lu bisa nampung. Itu aja. Mm-mm. Karena nggak apa-apa Iya. lu misalnya nanya, misalnya di satu ruangan itu ada banyak nih bro, ada banyak orang tuh. Jangan nanya ke satu orang, lu coba berbaur sama karyawan gitu. Jangan ke misalnya ke PIASI lu doang, jangan gitu. Ajak ngobrol ke pembimbing lain karyawan lain gitu kan salah satu Lain. network lu juga gitu kan. Mm-mm. Kadang yang biasa ngasih lu tugas tuh nggak selamanya yang Kayak sih jadi lu. pembimbing lu, iya bisa jadi karyawan lain suruh Iya. ngerjain ini gitu daripada nggak ada Iya. kerjaan gitu kan. Betul, betul. Setuju gua. Ya, kalau ya lebih penting lu yang nanya sih, lu yang aktif dibanding kayak lu yang Mm-mm. selalu disuguhin gitu. Kayaknya nggak mungkin dah kalau kerja tiba-tiba lu anak magang baru nih, nggak ada angin nggak ada hujan, lu minta bukan minta, dia ngasih tugas ke lu, kayaknya nggak mungkin. Iya Kayak emang hampir harus ada jarang, bridgingan dulu. harus ada bridgingnya dulu lo ajak bercanda kayak ngopi gitu gitu aja, Iya, aja apa kasih makan gitu gitu betul. men kalau misalnya belum Lagi mampu nggak ya. guys? Mm-mm. Oh ya bro, ini gue mau nanya nih, lu kan di KT ya bro ya. Gua kalau misalnya mau jalan-jalan tuh restricted areanya di mana ya bro? Di mana aja bro ya? Yang misalnya daerah umum tuh off limit gitu, atau semuanya off limit? Kayaknya sih semuanya off limit deh. Soalnya strict banget tuh. Strict banget. Hmm, Kayak lu datang aja udah pasti disambut sama satpam tuh, mau kemana mas, urgensinya apa? Segitu. ya sih beda sih kalau di PTP sih, yang penting lo jelas aja, nggak curigain aja gitu. Iya, Mm-mm. kalau di KT sih strict sih, strict. Mm-mm. Kayak gitu. Kalau di kemarin kan gue sempat di Koja juga ya. Nggak apa-apa sih kalau lo ada jelas itunya mau ngapain, ada penanggung jawabnya Iya, bisa jalan-jalan. bisa. Ya Mm-mm. bisa sih sebenarnya, kalau ya itu balik lagi. Kalau Ada memang PSI. Mm-mm. konteksnya ada urgensinya, itu Mm-mm. mungkin bakalan dibebasi. Cuma kalau lu Mm-mm. tiba-tiba datang ke IKT nih ya pasti gimana ya, satpam juga takut disalahin komandan ya kan. Kena juga. Kena juga doi. Ya guys, Gitu gimana bang. nih? Udah kelar atau gimana? Itu sih udah cukup bang. Udah cukup ya? Cukup ya. Sorry ya tadi Enak gua juga janjinya pagi nahan jadi pulang gak malam. enak. Aman, Aman, bro. aman, aman. Hati-hati bro. Gue yang sorry, Jalan, gue bro. yang sorry. Yo, siap. Makasih ya bang. Ya.
Yo. Yo, Thank you, Makasih Bang. Bang. Ya, Bang. Hati-hati, Thank Bang. you, Sugri. yo, sama Jenif ya. Yo, Yuk. Ya, Bang. hati-hati bro. Yuk. Ini udah gimana Ini guys? tinggal ngerjain aja sih Bang, berarti Bang. Tinggal ngerjain doang. Iya. Iya. Oke. Aman. Jadi nanti kalian sharing-sharing aja bagian mana nih. Nanti kalau misalnya gue bantu. Oke. Oke, di grup ya Bang. Grup Oke. ya, Boy. Sip. Yuk. Thank you, Go. thank you.